Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pandemi COVID-19 ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa ya. Dia berdampak pada hampir seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah pada sektor ekonomi. Nah, berbicara tentang ekonomi, maka ada beberapa sektor bisnis yang tentu akan terdampak dengan luar biasa atas terjadinya pandemi COVID-19 ini. Yang salah satunya adalah sektor bisnis restoran. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pandemi COVID-19, pengaruhnya terhadap sektor bisnis restoran dan upaya meminimalisir dampaknya. Materi ini saya susun sebagai tugas mata kuliah ekonomi interdisipliner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Firman Setiawan, mahasiswa Prodi S3 Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Interdisipliner adalah Bapak Dr. Haji Ali Arifin, MM. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu sektor bisnis yang barangkali paling terdampak oleh terjadinya pandemi ini itu adalah bisnis restoran. Tetapi sebenarnya tidak hanya restoran yang kemudian terkena dampak ini. Ada beberapa sektor bisnis yang sebenarnya terkena dampaknya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama tentu adalah bisnis kuliner atau restoran ya. Di mana sektor bisnis ini adalah sektor yang paling parah terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, dan ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sektor perhotelan ya, karena sektor perhotelan ini terkait erat dengan sektor pariwisata. Artinya ketika pariwisata ini kemudian di stop, maka itu juga akan berdampak kepada bisnis perhotelan ini. Kemudian yang ketiga adalah retail. Jadi retail ini juga mengalami mendapatkan dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini ya. Dan itu disebabkan oleh dua hal utama, yakni yang pertama adalah terhambatnya pasokan, dan kemudian yang kedua adalah melemahnya daya beli konsumen. Dan yang keempat adalah penerbangan, di mana berdasarkan data yang ada bahwa terjadi penurunan sebesar 46%. Nah, ini angka yang cukup signifikan ya di dunia penerbangan, di mana terjadi penurunan sebesar 46% itu. Nah, tetapi tentu dari keempat sektor ini yang paling besar dampaknya itu adalah bisnis kuliner atau restoran ini. Walaupun juga di luar sektor ini sebenarnya masih ada beberapa sektor yang lain yang terkena dampaknya ya, misalnya sektor pariwisata ya. Nah, ini barangkali satu paket dengan perhotelan tadi dan beberapa sektor bisnis yang lain. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Moka, jadi Moka ini adalah salah satu perusahaan kasir online ya. Nah, dia melakukan observasi, di mana observasi ini dilakukan di 17 kota besar di Indonesia, meliputi Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Batam, hingga Bali. Nah, ternyata dari hasil observasi itu diketahui bahwa dari 17 kota besar di Indonesia itu, 13 kota mengalami penurunan pendapatan harian yang signifikan. Tentu hal itu diakibatkan oleh adanya COVID-19 ini. Dari 13 kota ini, ternyata yang terparah itu adalah Bali dan Surabaya. Jadi dua kota ini yang paling parah terkena dampak dari adanya COVID-19 ini. Maksudnya di sektor bisnis restoran itu ya. Jadi yang paling parah
terkena dampaknya itu adalah Surabaya dan Bali. Di mana Bali itu terjadi penurunan pendapatan harian itu sebesar 18% dan Surabaya itu adalah 26%. Nah, tentu hal ini disebabkan oleh beberapa hal ya. Ya misalnya salah satunya ya karena faktor pariwisata tadi yang juga sudah mulai dihentikan, kemudian juga dikuranginya atau dibatasinya kegiatan masyarakat di luar rumah, sehingga kemudian ini juga berdampak kepada pendapatan restoran itu. Nah, kalau kita cermati di beberapa berita online itu ya, misalnya dari Detik Finance diberitakan bahwa ada ribuan restoran tutup gara-gara corona ini dan gelombang PHK kian besar. Bahkan dikatakan sudah mencapai 6.800 restoran yang tutup gara-gara corona ini. Dan angka 6.800 ini tentu bukan angka yang kecil ya. Jadi ya sudah ada banyak restoran yang kemudian ditutup karena pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, maka harus ada beberapa strategi yang kemudian perlu untuk dilakukan agar orang yang memiliki bisnis restoran ini bisa terus bertahan, tidak kemudian ikut-ikutan tutup seperti ini. Nah, ada beberapa strategi yang saya coba untuk dirangkum di materi saya ini. Setidaknya ada 8 ya. Ya sebenarnya bisa lebih dari 8. Ya tinggal nanti kita eksplorasi dan kemudian bisa ditambahkan lagi. Strategi bisnis restoran yang mungkin untuk diterapkan agar bisnis restoran ini bisa terus bertahan dan dampak dari COVID-19 ini tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu terasa pada bisnis restoran ini. Yang pertama yang bisa diterapkan adalah pemilik restoran, pengusaha kita itu harus bisa mengenali customer base dan kebutuhannya. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh customer, oleh konsumen, nah itu kita harus memahami. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah membuat database konsumen. Jadi setiap konsumen yang pernah atau sedang berbelanja di restoran kita, nah itu kita harus punya datanya ya. Mulai dari nomor HP, ya nama tentu, alamat email, nah ini yang paling penting. Jadi nama, nomor HP, dan alamat email. Bahkan kalau bisa ya sekalian dengan alamat rumahnya. Nah ini yang penting ya. Kemudian yang kedua adalah pengusaha tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan konsumen. Menjalin komunikasi dengan konsumen ini tidak hanya terkait dengan produk-produk yang kita tawarkan, tidak hanya terkait dengan itu, walaupun salah satunya juga membahas itu. Tetapi lain dari itu, kita juga bisa mengkomunikasikan hal-hal di luar bisnis kita barangkali yang pada akhirnya semua itu akan bermuara kepada meningkatnya loyalitas konsumen kepada produk yang kita tawarkan. Nah, itu karena jalinan komunikasi dengan konsumen yang baik itu. Misalnya ya, di bulan April kemarin saya menerima email dari salah satu perusahaan. Nah, ternyata email yang saya terima itu adalah ucapan selamat ulang tahun buat saya dari salah satu perusahaan. Nah, itu kan luar biasa sekali. Barangkali sebagian orang menganggap bahwa itu kan sesuatu yang sepele ya, ucapan selamat ulang tahun dari sebuah perusahaan kepada customernya. Nah, tetapi bagi saya, itu berdampak luar biasa. Ya tentu terhadap loyalitas saya, terhadap kecintaan saya pada produk-produknya, ketika saya mengetahui bahwa perusahaan itu juga ternyata care pada saya. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana perusahaan berusaha menjalin komunikasi dengan konsumennya, walaupun hal itu tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu.
Nah, selain komunikasi-komunikasi semacam itu, tentu kita juga bisa menyelipkan atau menginformasikan kepada konsumen terkait promo-promo yang kita berikan, terkait produk-produk baru yang kita tawarkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perlu memahami perubahan perilaku konsumen. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pandemi COVID-19 ini sudah luar biasa sekali merubah kita ya. Merubah cara berbelanja, merubah cara bertransaksi, merubah cara membayar, termasuk merubah perilaku konsumen. Nah, ada beberapa yang saya lihat, yang saya cermati, perubahan perilaku konsumen yang terjadi. Nah, di antaranya yang pertama adalah konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Jadi kalau dulu kita lihat misalnya konsumsi itu kadang-kadang yang salah satu yang diperhatikan itu adalah nilai prestisnya ya, nilai gengsinya. Makanya jangan heran kalau kemudian ada makanan yang mungkin secara value itu terlihat biasa saja, tetapi disajikan dengan cara yang luar biasa, di tempat yang luar biasa, di waktu yang juga di waktu yang tepat, maka kemudian harganya bisa lebih mahal dan itu kemudian dibeli oleh konsumen itu. Konsumen bersedia membeli itu. Nah, tetapi nampaknya saya melihat itu tidak akan banyak terjadi, khususnya ketika terjadi pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi orang itu mikirnya akan lebih pragmatis ya. Jadi konsumen hanya akan membeli barangkali produk makanan dan minuman yang ya murah, yang penting sehat, yang penting kenyang, yang penting memenuhi kebutuhan, mungkin begitu. Nah, oleh karena itu akan tidak bijak kemudian kalau kita menawarkan sesuatu yang nilai atau value yang dibutuhkan oleh konsumen itu tidak kita berikan saat ini. Jadi hanya mengejar harga yang tinggi tetapi tidak tepat sasaran akan kebutuhan konsumen itu. Nah, kemudian yang kedua, konsumen akan membangun kembali awareness. Mungkin pada saat pandemi seperti ini, kalau sebelum-sebelumnya setiap konsumen itu kan punya ketertarikan, punya fanatisme tertentu kepada sebuah produk ya. Sehingga kalau bukan produk ini biasanya nggak mau beli, nggak mau mengkonsumsi dan sebagainya. Nah, di masa pandemi seperti ini, biasanya orang-orang itu jarang berpikir bagaimana dengan produk saya yang merek A, bagaimana produk yang saya sukai yang bermerek B, bermerek C dan sebagainya. Apakah dia mampu bertahan dan seterusnya. Jarang sekali orang yang kemudian peduli untuk berpikir seperti itu ya. Kebanyakan orang saat ini hanya berpikir kapan pandemi ini akan berakhir, bagaimana cara saya bertahan hidup, apakah saya mampu bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, oleh karena itu, loyalitas, fanatisme, kesukaan, kecintaan konsumen terhadap produk tertentu. Nah, biasanya di momen seperti ini akan di-reset, akan di-setel ulang ya. Semuanya akan terhapus dan pada saat ini ya konsumen akan membangun kembali awareness itu. Nah, oleh karena itu bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memiliki konsumen yang cukup loyal, yang cukup fanatik dengan produk-produknya, maka perusahaan, pengusaha atau restoran itu harus berupaya untuk mempertahankan loyalitas itu, mempertahankan fanatisme itu. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan membangun komunikasi seperti yang tadi itu. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran yang mungkin tergolong masih baru, pelanggannya masih baru, apalagi konsumen yang cukup loyal dan fanatik terhadap produk-produk makanan dan minuman yang ditawarkan, barangkali ini adalah kesempatan atau peluang bagi restoran untuk membangun kecintaan, fanatisme, loyalitas konsumen kepada perusahaan, kepada bisnis yang kita kelola ya. Nah, kemudian yang ketiga,
konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Jadi ya kalau dari kemarin kita pahami yang suka belanja online itu, nah itu hanyalah anak-anak muda, anak-anak milenial ya. Tetapi saat ini konsumen online, jadi kebutuhan untuk berbelanja secara online itu bukan hanya kebutuhan anak-anak milenial, bukan hanya kebutuhan anak-anak muda, tetapi mungkin semua orang saat ini butuh untuk melakukan yang namanya belanja online ini. Karena memang kondisinya memaksa seperti itu. Ya sama dengan cara belajar kita, cara perkuliahan kita. Jadi semua orang, baik guru maupun murid, baik itu dosen maupun mahasiswa, dipaksa untuk juga kemudian bisa menggunakan, memanfaatkan informasi teknologi ini untuk menyelenggarakan perkuliahan dan memberikan tugas-tugas itu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya, karena ini sudah merupakan tuntutan keadaan, maka harus mau melakukan itu. Apa yang harus dilakukan oleh restoran? Ya tentu menyediakan layanan untuk itu ya. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa konsumen itu memiliki kebutuhan untuk berbelanja secara online, maka restoran itu harus bisa menangkap itu. Artinya harus menyediakan layanan untuk bisa melayani konsumen yang ingin berbelanja online. Kemudian yang keempat, ini adalah bangkitnya tren group buying ya. Kalau dulu orang-orang itu kan memang suka melakukan group buying itu ya. Jadi ada sekelompok orang yang kemudian beli bareng-bareng secara grup gitu ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bonus. Nah, tetapi lama-kelamaan tren itu mulai hilang ya. Nah, ketika pandemi ini terjadi, nampaknya tren group buying ini sudah mulai bangkit lagi. Nah, oleh karena itu perusahaan atau bisnis restoran ini harus bisa menangkap tren ini. Artinya bisa jadi misalnya salah satu strategi yang dilakukan adalah memberikan bonus, memberikan diskon misalnya untuk orang-orang yang membeli dalam jumlah banyak, misalnya begitu, sehingga kemudian orang-orang tertarik untuk melakukan group buying ini. Kemudian yang kelima ya, terjadi perubahan sebesar 7% pada perilaku pembeli makanan yang dibawa pulang. Jadi kalau dulu itu orang-orang suka misalnya makan di restoran, makan di warung, tetapi nampaknya itu sudah berubah saat ini, di mana terjadi perubahan sebesar 7% itu, bahwa orang-orang sudah mulai lebih memilih untuk mengkonsumsi makanannya di rumah saja. Jadi dia beli di restoran tetapi kemudian mengkonsumsi makanannya itu di rumah. Yang kedua adalah digitalisasi produk usaha. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kebutuhan belanja online saat ini bukan hanya kebutuhan anak-anak milenial ya, bukan hanya kebutuhan anak-anak muda, tetapi kebutuhan hampir dari semua orang. Nah, oleh karena itu, maka perlu kemudian restoran itu dia menangkap peluang dan kebutuhan itu ya untuk mendigitalisasi produk usahanya. Nah, bagaimana caranya? Ya setidaknya ada dua hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan penjualan produk secara online, baik melalui platform yang sudah ada, misalnya melalui GrabFood atau GoFood dan lain semacamnya, maupun platform yang dibuat sendiri. Jadi misalnya restoran membuat aplikasi sendiri untuk menjual produknya secara online. Nah, sekarang walaupun bisnis-bisnis yang tidak memiliki platform sendiri, nah biasanya mereka bisa menggunakan media sosial yang mereka punya seperti Instagram dan lain semacamnya. Hanya saja untuk transaksi penjualan biasanya kalau di media sosial itu kurang dipercaya ya oleh konsumen. Maka sebaiknya memang kalau mau menggunakan platform yang sudah ada ya seperti GrabFood atau GoFood ya, atau ya buat aja sendiri, atau bisa jadi penjualannya tidak online. Kalau penjualannya tidak online, maka mungkin pembayarannya yang menggunakan sistem digital ya, digital payment, baik menggunakan seperti
kartu debit, kartu kredit, atau digital money ya, atau dompet digital. Dompet digital itu kayak kayak Dana, kemudian ada tap cash ya, ada link aja dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah banyak sekarang yang menyediakan dompet digital itu. Sehingga kalaupun misalnya penjualannya tidak secara online, setidaknya pembayarannya itu yang bisa menggunakan sistem digital. Sehingga hal ini juga mengurangi kontak fisik antara konsumen dengan penjualnya, dengan pelayannya dan lain semacamnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ciptakan inovasi. Ya, ini adalah suatu keharusan ya. Ketika kondisi ini sudah berubah, maka bisnis atau strategi yang digunakan ini juga harus berubah. Bagaimana caranya? Ya, menciptakan inovasi ini. Ada beberapa hal barangkali yang bisa dilakukan untuk melakukan inovasi. Ya, misalnya terkait dengan produk ya. Produk yang ditawarkan bisa memberikan menu, yakni makanan dan minuman baru. Nah, biasanya orang itu kan suka pada yang baru-baru ya, ketika ada menu baru. Biasanya kalau kita lihat di restoran-restoran, di tempat-tempat makan itu ada menu baru, biasanya dipampang di baleho, di banner di depan warung, di depan rumah makan. Nah, itu biasanya orang tertarik sekali untuk mampir di situ. Nah, saya kira ini bisa menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk menawarkan sesuatu yang baru kepada konsumen. Kemudian tentu produk ini tidak hanya baru tetapi juga harus sehat dan higienis. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, maka isu kesehatan ini menjadi isu yang diminati oleh banyak orang ya. Misalnya makanan-makanan yang dipercaya itu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh, misalnya begitu. Atau kalau mau yang lebih ekstrim, misalnya kan ada ya, saya baca di internet itu makanan penolak corona. Wah, ini ekstrim sekali. Nah, karena ini bahasanya ekstrim, maka orang yang percaya juga akan langsung membeli. Tetapi orang yang tidak percaya, dia juga akan langsung meninggalkan produk itu karena itu dianggap mengada-ada ya. Makanya saran saya ya sebaiknya gunakan bahasa-bahasa yang masuk akal saja. Misalnya makanan yang mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa ya, dan itu juga saran dari beberapa pakar kesehatan. Jadi makanan-makanan yang dipercaya mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh itu. Misalnya diantaranya yogurt ini ya, ini dipercaya bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kemudian sate jamur. Nah, selama ini kan kita tahunya jamur itu ya dibuat sayur atau digoreng, dibuat crispy gitu ya. Saya tahunya itu. Nah, kalau misalnya kemudian ada menu sate jamur, nah ini kan ya setidaknya bagi sebagian orang ya itu adalah sesuatu yang baru gitu, sehingga kemudian orang tertarik untuk mencoba itu. Nah, jamur ini juga termasuk salah satu makanan yang dipercaya mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya brokoli. Nah, kita juga sudah sering menemukan atau ketemu brokoli yang ditumis misalnya ya, itu sudah sering sekali. Tetapi bagaimana kalau misalnya ada kare brokoli? Nah, ini barangkali orang-orang bisa tertarik dengan itu. Strawberry. Nah, strawberry itu juga dipercaya mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, selama ini kita kalau makan strawberry itu ya kalau nggak makan buahnya mungkin dibuat jus. Nah, bagaimana kalau kemudian strawberry itu dijadikan sambal? Nah, seperti menu ini, ikan bakar sambal strawberry. Jadi lapar ya. Nah, itu adalah beberapa contoh saja ya dari varian atau resep produk yang baru barangkali bagi sebagian orang yang mungkin bisa dicoba oleh restoran-restoran supaya masyarakat itu tetap tertarik untuk mengkonsumsi produk yang ditawarkan sekaligus juga memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan peningkatan sistem imunitas tubuh itu. Nah, sebenarnya makanan-makanan yang mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh itu tidak hanya terbatas pada ini ya. Sebenarnya ada
ada beberapa lagi ya, nanti silakan di browsing aja di Google. Nah itu banyak bahan-bahan yang ya serupa dengan ini khasiatnya. Dan saya kira kita tidak akan kehabisan ide, tidak akan kehabisan resep untuk membuat menu-menu yang baru yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Nah, kemudian inovasi yang kedua itu adalah terkait tempat ya. Jadi kebersihan itu sekarang menjadi sesuatu yang penting sekali buat konsumen, terutama di tempat-tempat makan itu ya. Kemudian barangkali ya tidak hanya bersih saja, tetapi sekalian harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan juga bisa menciptakan suasana baru ya. Jadi tidak hanya bersih, tidak hanya sesuai dengan protokol kesehatan, ini juga menjadi kesempatan bagi orang yang punya bisnis restoran untuk memberikan sesuatu yang baru kepada konsumen. Sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa orang-orang itu biasanya tertarik untuk mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang unik begitu. Nah ini kesempatan buat restoran untuk memberikan sesuatu yang unik, sesuatu yang baru yang patut dicoba oleh konsumen. Contohnya, nah ini contoh saja, seperti yang dilakukan oleh beberapa restoran ya. Ya, misalnya di Amsterdam, nah itu mereka membuat restoran menggunakan greenhouse ini ya. Sehingga ya ini tidak perlu kemudian kita atur-atur untuk melakukan physical distancing karena tempatnya memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga ini hanya memungkinkan 2 orang saja untuk bisa bersama di dalam ruangan greenhouse ini. Dan ini saya kira adalah sesuatu yang unik sehingga kemudian konsumen itu menjadi penasaran untuk mencoba makan di tempat yang seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini inovasi yang dilakukan di sebuah restoran di Virginia, Amerika Serikat ya, makan bersama manekin. Sehingga kalau misalnya ada meja atau kursi yang bisa ditempati 2 orang, maka karena ada manekinnya ini berarti hanya bisa ditempati 1 orang. Kalau mejanya itu porsinya adalah untuk 4 orang, maka kalau ada manekinnya berarti hanya bisa 2 orang. Barangkali ini juga bisa menjadi strategi bagi para jombloan dan jomblowati yang tidak punya pasangan ketika mau makan. Nah, inilah saatnya untuk mencoba berpasangan bersama manekin ini. Berikutnya, nah ini di restoran di Thailand ya. Jadi makan bersama panda, walaupun pandanya hanya boneka, nah tetapi sepertinya patut untuk dicoba. Nah ini juga salah satu cara untuk melakukan physical distancing di restoran ya. Kemudian, nah ini yang di Perancis ya. Di Perancis menggunakan kap lampu raksasa untuk memberikan jarak kepada konsumennya yang sedang makan ya. Barangkali kalian mau mencoba silahkan, kalau saya enggak deh. Nah ini kalau misalnya cupnya ini jatuh, kita enggak kena corona tapi kepala benjol. Nah itu. Nah kemudian berikutnya, inovasi yang bisa dilakukan itu adalah pada pelayanannya. Jadi pelayanannya itu harus aman, inovatif, dipercaya, dan sesuai standar kesehatan. Ya memang melakukan inovasi itu butuh biaya ya, tidak ada inovasi yang tanpa biaya. Nah oleh karena itu ini sebenarnya cukup cukup menjadi dilema. Di satu sisi kita harus menekan biaya seminimal mungkin untuk di kondisi seperti saat ini, tetapi di sisi yang lain kita dituntut untuk melakukan inovasi. Nah oleh karena itu ya bijak-bijaklah kita memilih inovasi itu. Nah seperti inovasi pelayanan ini, seperti yang dilakukan di luar negeri misalnya, ini inovasi layanan menggunakan robot pelayan ya. Wah ini tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk menyediakan robot yang seperti ini. Tetapi ya manfaatnya ini bisa mengurangi interaksi secara langsung antara konsumen dengan pihak restorannya. Kemudian
Seperti yang dilakukan di McD misalnya, pemesanannya itu bisa melalui mesin pemesanan layar sentuh. Jadi tidak hanya, kalau kita lihat di gambar ini, tidak hanya pemesanannya sebenarnya yang bisa dilakukan di layar sentuh ini, termasuk pembayarannya. Nah, ini sudah menggunakan mesin IDC, sehingga konsumen bisa pesan sekaligus bayar, baik pakai debit, kredit, atau biasanya pakai OVO juga bisa di mesin IDC ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tapi ini kan membutuhkan investasi yang mahal ya. Menyediakan monitor atau papan layar sentuh seperti ini, nah iya memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu saya bilang ya bijaklah kita menentukan inovasi yang kira-kira tepat yang bisa kita ambil. Tapi kalau misalnya ada yang maksa juga, ya pokoknya saya harus punya mesin atau papan pemesanan layar sentuh misalnya, ya bisa juga dengan biaya yang minimal memperoleh fasilitas atau fitur layar sentuh untuk pemesanan itu. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, ini juga fitur teknologi layar sentuh. Dan ini saya kira teknologi yang paling terdepan untuk mencetuskan layar sentuh itu ya. Baik, strategi yang berikutnya itu adalah utamakan produk yang mudah dijual. Nah, apa kira-kira produk yang mudah dijual? Ya tentu produk-produk yang penyiapannya itu sederhana, tidak ribet, tidak membutuhkan banyak tenaga, dan tentu produk yang paling banyak diminati oleh konsumen. Nah, itulah pentingnya kita mengenali kebutuhan konsumen ya, sehingga kita tahu apa sebenarnya produk makanan dan minuman yang paling diminati, paling dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Ada beberapa jenis makanan ya. Yang pertama misalnya frozen food. Nah, ini biasanya makanan yang paling digemari, paling diminati oleh konsumen karena dia bisa disimpan, bisa bertahan lama, kemudian ketika mau dikonsumsi juga masaknya biasanya nggak terlalu ribet ya. Tapi kira-kira ada nggak restoran yang saat ini menyediakan frozen food ini? Ya kalau belum ada, ya barangkali termasuk salah satu peluang ya. Karena biasanya kita lihat frozen food itu banyak di luar, dijual di supermarket ya. Kemudian yang kedua adalah lauk atau makanan siap santap. Ya ini barangkali yang yang paling banyak disediakan di restoran-restoran ya. Berikutnya adalah olahan setengah jadi. Olahan setengah jadi ini ya sebenarnya hampir sama dengan frozen food. Frozen food itu kan termasuk olahan setengah jadi juga. Nah, sebagian besar frozen food itu adalah olahan setengah jadi ya. Tetapi olahan setengah jadi ini ya nggak mesti frozen food. Kemarin ketika di bulan puasa itu banyak sekali penjual yang menawarkan misalnya ayam, daging yang sudah siap goreng. Jadi sudah setengah jadi, dia sudah dikasih bumbu, sudah tinggal goreng saja atau tinggal kukus aja, tinggal angetin aja. Nah, itu sudah jadi, sudah siap santap. Ya kalau olahan setengah jadi yang barangkali sering kita jumpai itu salah satunya seperti sarden itu ya. Nah, itu kan olahan setengah jadi yang paling sering barangkali kita temui di pasaran. Tapi sebenarnya tidak terbatas pada itu. Banyak sekali olahan setengah jadi yang bisa kita jumpai. Nah, karena ini merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh konsumen, ya barangkali ini bisa ditawarkan oleh restoran ya. Kemudian yang keempat adalah aneka minuman. Ya kalau ini bukan sesuatu yang baru ya, memang banyak yang ditawarkan oleh restoran-restoran atau tempat-tempat yang menjual makanan dan minuman. Yang kelima adalah kudapan ringan, ya seperti pada gambar ini. Strategi yang berikutnya, yang kelima yang bisa digunakan
ya perdalam stok barangnya. Karena memang salah satu kendala yang dihadapi oleh penjual saat ini adalah terkait dengan stok ini. Stok ini menjadi terkendala itu kan karena beberapa hal. Bisa jadi karena memang barangnya itu yang langka, bahannya itu yang langka karena permintaan yang tinggi, atau juga karena jalur distribusinya yang sekarang terhambatnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal alternatif yang bisa dilakukan. Setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, mengubah rute pasokan atau mengatur ulang jadwal pasokan. Nah, ini supaya jalur distribusinya tidak terhambat. Kemudian bahan baku alternatif. Jadi bahan baku yang mudah didapat, baik karena ketersediaannya atau karena keterjangkauannya, tanpa mengurangi dan mengubah kualitas produk. Jadi kalau misalnya bahan baku yang biasa digunakan tidak ada, stoknya habis, ya bisa menggunakan bahan baku yang lain. Dan saya kira banyak ya yang yang akhir-akhir ini saya melihat produk-produk itu yang kemudian memberikan alternatif bahan baku yang bahkan itu lebih sehat, lebih bagus untuk tubuh, dan ternyata itu lebih diminati oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah pemasok alternatif. Ya, ini harus dicari. Jadi memang salah satu strateginya supaya pasokan itu tidak terhambat, kita jangan hanya terpaku kepada satu pemasok saja. Jadi memang harus ada cadangan, ada alternatif pemasok yang lain, sehingga kemudian ketika satu pemasok ini tidak bisa memberikan pasokan stok barang, maka bisa diambil dari pemasok yang lain. Nah, kemudian strategi yang berikutnya, berikan insentif kepada karyawan yang mampu memberikan performa baik dalam keadaan sulit seperti saat ini. Jadi memang itu saya kira cukup manusiawi ya, ketika ada pandemi COVID-19 seperti ini, ada ketakutan yang terjadi kepada di kalangan kita ya. Ya, tidak terkecuali juga karyawan-karyawan yang saat ini bekerja di restoran. Tentu mereka juga ada rasa takut, tetapi karena tuntutan maka mau tidak mau mereka tetap harus bekerja. Nah, hal ini kemudian bisa jadi berdampak kepada performa dari mereka. Nah, oleh karena itu maka restoran, manajemen itu harus bisa berupaya untuk memperhatikan dan mempertahankan ini. Salah satunya adalah yang memberikan insentif kepada karyawan yang bisa tetap memberikan performa yang baik dalam keadaan yang sulit seperti ini. Tentu ya tidak hanya insentif bagi karyawan ya, tetapi artinya tidak hanya tuntutan bagi karyawan untuk memberikan performa dan pelayanan yang baik ya, tetapi juga manajemen harus bisa memberikan perlindungan bagi karyawan. Misalnya karyawan disediakan atau diberikan fasilitas pengamanan seperti masker, kemudian sarung tangan dan alat-alat yang lain. Nah, ini juga harus diberikan kepada karyawan. Nah, selain untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada karyawan, ini juga bisa membangkitkan kepercayaan konsumen ya. Membangkitkan kepercayaan konsumen. Artinya ketika konsumen melihat bahwa manajemen memperhatikan kesehatan dari karyawannya itu, maka konsumen percaya bahwa karyawan di situ ya memang sehat, sehingga kemudian konsumen juga tidak merasa was-was atau merasa takut terhadap kondisi dari karyawan itu. Memberikan perlindungan bagi karyawan, memberikan insentif bagi karyawan, pada akhirnya ini tidak hanya
bisa meningkatkan performa dan kinerja karyawan tersebut, tetapi juga bisa memotivasi bagi karyawan-karyawan yang lain. Jadi ketika karyawan yang lain melihat satu karyawan diberikan penghargaan, diberikan apresiasi, insentif karena kinerjanya yang bagus, karena performanya yang bagus, maka karyawan yang lain juga termotivasi untuk bisa melakukan hal yang sama. Yang berikutnya yang ke-7 ya, utamakan cash flow berjalan dengan baik daripada mendapatkan keuntungan. Nah, jadi maksudnya bukan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tidak, tetapi barangkali manajemen itu harus bijak ya dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Jadi keuntungan itu jangan kemudian dimaksimalkan, tetapi yang harus diutamakan adalah bagaimana cash flow ini bisa tetap berjalan sehingga bisnis yang dikelola itu bisa tetap survive, bisa tetap bertahan ya. Bagaimana caranya untuk mempertahankan cash flow itu? Yang pertama tentu adalah dengan meminimalkan keuntungan ya. Jadi bukan tidak mendapatkan keuntungan, kalau nggak mendapatkan keuntungan justru nanti bisnisnya tidak bisa survive. Jadi tetap mendapatkan keuntungan tetapi seminimal mungkin, yang penting bisa menutupi biaya-biaya pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan. Kemudian tingkatkan efisiensi produksi dan pemasaran. Nah, sebenarnya ini tidak hanya harus dilakukan ketika masa pandemi, di kondisi-kondisi normal pun yang kedua ini juga tetap harus dilakukan ya. Karena memang bisnis perusahaan yang bisa survive itu salah satunya adalah mereka yang bisa meningkatkan efisiensi produksi dan pemasarannya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menerapkan strategi product bundling. Barangkali ini kita sudah biasa temukan di beberapa tempat makan ya. Ketika misalnya ada tempat makan yang menjual menu mereka itu dengan paket, misalnya ada paket nasi, ayam goreng plus minuman. Nah, itu kan dijual satu paket. Nah, penjualan satu paket ini akan berdampak baik terhadap produk-produk yang barangkali sebenarnya kurang diminati oleh konsumen ya. Ya syukur-syukur kalau semuanya diminati, tetapi ketika misalnya ada produk yang sebenarnya kurang diminati oleh konsumen, tetapi karena itu sudah menjadi satu paket, mau tidak mau ya akhirnya dibeli karena itu dianggap lebih murah. Nah, misalnya ketika saya membeli paket nasi dengan ayam goreng, nah itu minumannya pilihannya antara Coca-Cola dan Sprite ya misalnya. Ya mau tidak mau memilih di antara salah satu di antara dua itu, padahal kedua-duanya itu sama-sama minuman yang tidak saya sukai ya, tetapi karena itu sudah menjadi paket ya mau tidak mau ya akhirnya harus dibeli ya. Nah, ini barangkali bisa diterapkan strategi banding ini untuk mensiasati produk-produk terutama ketika terjadi pandemi seperti ini itu sudah mulai tidak diminati oleh konsumen. Nah, tetapi tentu akan lebih bijak kalau ya produknya diinovasi aja sehingga kemudian menciptakan produk baru yang benar-benar bisa memperhatikan kebutuhan konsumen. Jadi ya tidak perlu menjual produk yang tidak dibutuhkan oleh konsumen ya. Walaupun sebenarnya kita tetap bisa menjualnya. Tetapi saya rasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini itu adalah sesuatu yang kurang bijak. Kemudian berikutnya adalah memberikan diskon harga. Memberikan diskon harga ini tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan penjualannya, tetapi ternyata di saat peristiwa ini terjadi, artinya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, diskon harga yang diberikan oleh salah satu perusahaan misalnya atau penjual termasuk restoran ini ternyata berdampak luar biasa terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen. Misalnya ketika kemarin, ini salah satu contoh ya, ada salah satu bank syariah, saya sebut nama aja BNI Syariah ya. BNI Syariah itu memberikan diskon, memberikan potongan
pada iuran bulanan kartu kreditnya ya, Hasanah Card itu dari 225.000 menjadi 200.000. Ya, itu kan hanya dipotong 25.000 saja sebenarnya, tidak terlalu banyak. Tetapi karena pemberian diskon ini itu pada kondisi yang tepat, pada situasi yang tepat, akhirnya konsumen ini berpikir, wah kalau begitu BNI Syariah ini luar biasa ya, baik sekali dia memperhatikan kebutuhan nasabahnya, dia memperhatikan kondisi nasabahnya, sehingga ketika konsumen berpikir seperti ini maka otomatis itu akan bisa meningkatkan loyalitas dari konsumen itu. Nah, oleh karena itu memberikan diskon harga sekali lagi ini tidak hanya terkait dengan peningkatan penjualan, tetapi juga dalam rangka untuk meningkatkan loyalitas konsumen itu. Nah, kemudian yang yang kelima itu adalah menunda penambahan investasi. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kita menghadapi dilema, satu sisi kita harus menciptakan inovasi, tetapi di sisi yang lain kita juga harus menunda penambahan investasi. Nah, kalau inovasinya seperti yang tadi, harus menyediakan robot, harus menyediakan layar sentuh dan semacamnya, nah itu kan tentu membutuhkan investasi yang cukup besar. Sementara untuk mempertahankan cash flow ini tetap berjalan, nah itu kita harus menunda penambahan investasi. Nah, oleh karena itu tentu saya bilang ya harus bijaklah kita memilih inovasi yang akan kita lakukan, termasuk kalau memang itu benar-benar dibutuhkan, membuat skala prioritas mana saja investasi yang benar-benar dibutuhkan, sehingga kemudian mau tidak mau itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang ke-8, ini yang terakhir adalah strategi pamungkas ya. Nah, strategi pamungkas ini adalah strategi yang paling penting dari semua strategi yang saya sebutkan tadi. Artinya, kalau strategi pamungkas ini tidak kemudian dilakukan, maka strategi yang saya sebutkan dari 1 sampai 7 ini menjadi sia-sia. Ya, ini menjadi tidak berguna sama sekali strategi yang 7 ini kalau strategi pamungkasnya ini tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kemudian diterapkan. Nah, apa itu strategi pamungkasnya? Strategi pamungkasnya adalah jangan panik, teruslah menjual. Nah, kalau kemudian merasa takut, panik, khawatir produknya tidak laku dan semacamnya, sehingga kemudian memilih untuk menutup seperti yang banyak dilakukan oleh restoran-restoran seperti yang tadi saya sebutkan itu, seperti yang saya bilang, ya maka tidak ada lagi strategi yang bisa dilakukan kecuali hanya menunggu pandemi COVID-19 ini berakhir. Sementara kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan panik, teruslah menjual. Terima kasih, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.